Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arjuna Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini adalah hari yang indah karena kita memasuki tahun baru 2025. Saya bersama tim mengucapkan Bapak Ibu selamat tahun baru. Biarlah Anda terus dalam pergerakan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mencari Tuhan, bekerja dengan giat dan berlari bagi Tuhan. Saya mengerti Tuhan Yesus berikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian anugerah yang besar. Di tahun 2025 ini kita sedang memasuki tahun yang indah, tahun yang luar biasa, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini Anda mengerti tonggak 10 tahun, 2003 sampai 2033. Tapi kita sudah masuki tahun ini yang kedua, berarti tahun 8 tahun ya, tahun kedua 8 tahun. 8 tahun ini Tuhan akan membuat banyak perkara besar di muka bumi, di seluruh pelosok. Bapak Ibu, Anda akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu, di tahun ini Anda fokus kepada rencana Tuhan yang besar. Penginjilan harus terjadi di muka bumi ini. Di muka bumi akan terjadi hal-hal yang akan buat Anda terkejut mungkin, buat Anda kaget, tapi mengertilah, Tuhan take control. Tuhan yang memimpin. Tuhan akan mengerjakan semuanya dengan baik. Anda harus menjadi laskar Kristus. Anda berlari bagi Tuhan. Dan di tahun yang baru ini, permulaan yang baru, 2025 adalah tahun yang indah. Kita memasuki tahun ini dengan penuh kemenangan, penuh keyakinan akan keberhasilan. Dan tahun ini, engkau dan saya mengerti, Tuhan berikan anugerah yang besar. Dedikasi kita kepada Tuhan itu akan menjadi satu yang engkau akan mengerti kelak akan mendapat upahnya di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari masuki tahun ini dengan berani, dengan hati yang girang, dengan sukacita. Engkau melupakan apa yang ada di belakangmu. Kita akan maju terus dari tahun 2025 ini sampai Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arjuna Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Di hari ini kita memasuki bulan Januari, bulan yang pertama dalam tahun 2025. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini Tuhan sedang merencanakan satu hal yang luar biasa. Kalau Anda melihat di tahun ini, Anda boleh belajar, tetap belajar sampai hari ini, tapi Anda mengerti bahwa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia anugerah yang besar. Tahun ini kita akan belajar terus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan sedang menyelesaikan bagi Bapak Ibu anugerah-anugerah Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tetap memakai kitab Anda boleh bawa pensil atau bolpen, bawa kertas, Anda boleh belajar. Saya percaya Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang terus akan berjalan, kami akan selesaikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, saya sedang merencanakan satu pola supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu saja, ada pola sebuah percakapan. Gitu ya, percakapan atau satu pertanyaan yang keluar, ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu mungkin dari cara ini akan membuat Bapak Ibu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami sebuah rencana Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tunggu saja, kita akan terus merancang bagaimana jadinya, tapi Bapak Ibu tetap kita akan belajar firman Tuhan dan terus sampai Tuhan datang. Ingat baik Bapak Ibu-Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Shalom. Shalom Pak pemirsa, Arjuna Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara mengenai mempelai Kristus. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di sebuah pernikahan, pengantin wanita ya, yang sudah berdandan cantik dan rapi dan indah, yang Anda sebut ini sudah bagus sekali, dan itu akan menikah dengan seorang pria, dari bride dan dengan bridegroom. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Anda, mempelai wanita itu, kalau Anda melihat dalam bahasa Ibrani, adalah dituliskan dengan nama Kalah. C-A-L-A-H. Kalah. Gitu ya.
Itu adalah mempelai wanita, the bride. Nah, tetapi itu kalah itu punya arti yang dalam. Sebetulnya kata kalah itu juga bisa berarti satu bentuk yang namanya the perfect one. Bapak Ibu, kawan bagaimana mungkin? Ya, kalah adalah seorang pengantin wanita, tetapi kata kalah itu bisa berarti adalah perfect one, seorang yang sempurna. Seorang wanita yang sempurna untuk dinikahi, hari itu sudah berdandan dengan rapi dan cantik, dan dia siap untuk dinikahi oleh pengantin pria. Perfect one ini menjadi satu masalah yang Anda akan hadapi dan saya hadapi waktu nanti. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria akan menjemput Anda sebagai mempelai wanita hari itu. Nama Anda adalah kalah, perfect one. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Kita membaca firman sebentar dalam Yesaya 62 ayat kelima. Sebab setiap orang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikian ia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atas engkau. Bapak Ibu, kisah itu adalah kisah yang menarik. Pernikahan mempelai pria dan wanita waktu terjadi, waktu akan menikah, dia akan bergirang hati. Kalah, the perfect one adalah merupakan satu pola pikir dari sisi Tuhan. Bapak harus mengerti ya, engkau akan dianggap perfect atau perfect one atau complete one gitu ya. Jadi sesuatu yang dikomplitkan, disempurnakan, itu kondisinya diperbaharui sehingga menjadi sempurna, itu adalah kondisi seorang mempelai wanita. Kondisi itu bagaimana saya bisa capai, Pak? Firman Tuhan berkata, kita baca sebentar Matius kelima. Ada PL, ada PB, Bapak Ibu. Matius kelima ayat 48. Karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu, kisah ini merupakan bicara mengenai kesempurnaan yang engkau harus dapatkan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Dalam sebuah hubungan, kalau kalah terjadi, kalah itu adalah perfect one, itu terjadi dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda ingin jadi sempurna, maka engkau dan saya harus menyatu dengan Tuhan. Engkau dan saya harus bergaul dengan Tuhan. Engkau dan saya harus mau mengerti kehendak Tuhan dan meninggalkan kehendakmu sendiri. Ini merupakan satu ciri yang unik, Bapak Ibu. Meninggalkan keinginan kita sendiri untuk bersatu, memahami, dan bergaul. Join dengan Tuhan. Dan hari ini kalau Anda join dengan Tuhan, maka pelan-pelan kau akan mengalami kesempurnaan-kesempurnaan. Kesempurnaan adalah pola pikir dari mempelai pria. Mempelai pria memandang Anda seorang yang komplit, seorang yang sempurna. Itu bukan pola pikir Anda, Bapak Ibu. Itu adalah pola pikir Tuhan kepada Anda. Jadi kalau Anda hari ini mau mengalami seperti yang firman Tuhan katakan, kalah ini, maka engkau waktu bergaul dengan Tuhan, waktu engkau mau mengerti kehendak Tuhan, waktu engkau membiarkan dirimu untuk memahami rencana Tuhan dan tidak dengan dirimu sendiri. Itu adalah pemikiran yang salah, Bapak, kalau ada ingin keinginan sendiri. Karena sendiri engkau tinggalkan. Engkau ingin yang dari Tuhan, yang sesuatu membuat engkau menjadi sempurna, maka sebetulnya pergaulan bersama dengan Tuhan itu akan membuat engkau menjadi komplit, membuat engkau menjadi perfect. Situasi perfect inilah, situasi menjadi komplit inilah, situasi yang diperbaharui inilah yang bersama dengan Tuhan, itu yang membuat bridegroom, mempelai pria, akan memanggil kalah kepada mempelai wanita, engkau telah menjadi sempurna.
engkau telah diubahkan dan engkau telah menyetujui untuk engkau disempurnakan setiap saat, komplit dan menjadi sempurna. Bapak Ibu, dalam firman ini merupakan satu peristiwa engkau harus jadi sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Saya mengerti ada banyak kesulitan di sini. Ada banyak hal yang buat engkau bertanya, Pak, bagaimana cara itu? Saya sulit untuk mengerti. Firman Tuhan berkata dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus yang besar dicurahkan bagi Anda dan bagi saya. Roh Kudus ini akan memberitahu Anda, membawa Anda terus pelan-pelan. Bapak Ibu, tidak ada loh orang yang terima Tuhan Yesus langsung diubahkan sempurna. Tidak pernah ada. Tetapi diubahkannya pelan-pelan, tahap demi tahap, hari demi hari, waktu demi waktu, dia akan dibuat semakin lama semakin sempurna. Sebab pekerjaan Tuhan itu adalah kalah. Pekerjaan Tuhan adalah sempurna. Pekerjaan Tuhan adalah komplit. Kalau engkau bersatu dengan Tuhan dan Dia mengerjakan semua dalam hidup Anda, maka hidupmu dan hidup saya pasti akan mengalami yang Tuhan pikirkan tadi, yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Itu yang terjadi. Nah, kalau ini terjadi, cerita mengenai kesulitan, engkau harus berdoa. Engkau punya satu berdoa. Engkau berdoa kepada Roh Kudus hari ini, engkau minta pengurapan, engkau minta tuntunan, minta pengertian, minta hikmat, supaya engkau dituntun tahap demi tahap terus. Kalau engkau tidak mengerti satu hal, engkau sulit memahami satu peristiwa, engkau minta dituntun. Nah, ini jarang orang Kristen lakukan ini. Banyak kalau nggak ngerti ya, bikin saya ngerti. Kalau nggak saya ngerti, saya nggak usah ngerti. Karena ada yang minta yang seperti itu. Jadi kalau orang nggak bisa membuat yang ngerti, ya sudahlah. Bapak Ibu, tidak demikian. Dalam kekristenan, semuanya berjalan setahap demi setahap bersama Roh Kudus menuju kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, engkau akan diubahkan. Tuhan bekerja dalam engkau, dalam bentuk Tuhan ingin menyempurnakan engkau, sehingga engkau menjadi kalah. Mempelai wanita kalah itu. Jadi engkau menjadi perfect, engkau menjadi komplit, itu dibuat oleh Tuhan karena pekerjaan Tuhan selalu bentuknya adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, saya memahami hari ini, mari kita berdoa bersama Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada Anda dan saya, supaya Dia tinggal dalam Anda dan saya, dan Dia mengajar kepada Anda dan saya dengan satu tahap demi satu tahap, dengan penjelasan pengertian yang mengerti, mengenai pemahaman yang jelas. Bapak Ibu, ini pentingnya menjadi orang Kristen yang mau diubahkan oleh Tuhan. Orang Kristen yang diubahkan oleh Tuhan, hidupnya akan dibuat, haruslah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Bapak Ibu, kalau orang bertanya, apakah orang bisa sempurna hidupnya? Bisa. Tuhan katakan, bisa. Waktu engkau bersatu dengan Tuhan, waktu engkau mengerti Tuhan, engkau bersama dengan Tuhan, engkau berdiri bersama dengan Tuhan, hari itu kau serahkan semua yang kau inginkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan dalam hidupmu segala hal dalam hidupmu, sehingga satu persatu dalam kehidupan akan diubahkan menuju kesempurnaan, dan kesempurnaan terjadi pada saat nanti Dia akan datang kali yang kedua menjemput Anda dan saya. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. Kalau Anda mengerti, engkau telah lahir. Engkau memiliki satu kondisi, tapi Pak, saya tuh lahir dalam kondisi yang seperti ini, Pak. Saya kondisi seperti ini, hari ini saya berdosa seperti ini. Bapak Ibu, dalam hidup Anda, seperti apapun Anda, seperti bagaimanapun hidup Anda, tidak ada yang bisa membatalkan ketentuan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan engkau kalah. Kalah dalam arti bahasa Ibrani ya, bukan kalah menang, bukan. Calah. Engkau sudah kalah. Itu artinya Tuhan melihat bahwa engkau bisa disempurnakan. Semua orang bisa Tuhan sempurnakan. Tidak ada yang tidak bisa. Bapak Ibu, engkau percaya, engkau dapat berubah, engkau bisa berubah, engkau pasti Tuhan ubahkan. Kalau engkau mau, hari ini kita bersama-sama, Tuhan telah tunjuk. Walaupun dalam hidup saya melihat
Mungkin ada keterbelakangan, ada ketertindasan, ada kemalangan yang terjadi. Tapi semuanya Tuhan katakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di mata Tuhan, hidup saya, hidup Anda adalah calah. Kalah itu menjadikan engkau satu ciptaan yang diperbarui terus-menerus menjadi satu, sehingga hidupmu menjadi menang. Bapak Ibu, mari hari ini ambil situasi calah. Hari ini ambil situasi diperbarui. Ambil situasi Tuhan menyempurnakan. Sampai tiba waktunya nanti, engkau dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Shalom.